Itu kalau udah bisa connect, sekali saja duduk ngucap, ya Nabi Assalamualaikum, mak bleng. Gak mikir apa-apa, utang lali. Bebannya tuh lupa. Ruwetnya dunia hilang, gak kroso. Karena kita sudah hatinya terlikupi, tercurahi cahaya salam Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat virtual semua yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali. Semoga kita selalu diberi nikmat sehat panjang umur dan selalu mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabatnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini agar lebih banyak lagi orang yang bisa mendapatkan manfaatnya. Mari kita simak bersama kajian kali ini, semoga bermanfaat. Untuk semuanya terkhusus untuk saya. Kita ini kalau mau selamat melewati kehidupan dunia dan akhirat, maka kita harus ngikuti petunjuknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau enggak ngikutin petunjuknya Allah yang menciptakan kita, ya enggak mungkin selamat. Ibaratnya begini, kalau orang masuk Majlis Ar-Raudhah pengen bisa menuju tempat yang dituju dengan benar, itu ya mengikuti petunjuknya yang punya rumah, betul ya? Nanti kalau ngikuti petunjuk yang punya rumah, enggak muter-muter, langsung sampai lurus belok kanan. Ya, belok kiri lurus, misal begitu. Tapi kalau kita mau jalan sendiri, mungkin pengennya ke toilet sampainya ke dapur. Pengennya ke dapur sampainya ke lapangan. Muter-muter ya, enggak tepat-tepat. Karena enggak ngikuti petunjuk yang punya rumah. Nah kita hidup di muka bumi, di jagat raya ini, semuanya miliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka akan muter-muter dan tidak akan sampai-sampai kalau tidak mengikuti petunjuknya yang punya semuanya, yaitu petunjuknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sementara Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengirim utusan terbaik. Mengirim utusan terbaik. Siapa itu? Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikirim sebagai rasul utusan untuk menjelaskan, ya untuk menjelaskan bagaimana caranya biar di dunia selamat sampai nanti ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sebetulnya hidup ini kan perjalanan, endingnya itu nanti insya Allah surga. Kalau kematian ini kan cuman fase awal, ya fase awal menuju surga itu lewat mati dulu. Kalau sudah mati, nanti masuk alam kubur, terus kiamat dibangkitkan, terus dikumpulkan di mahsyar, lanjut di sidang, insya Allah surga, amin. Nah biar sampai ke sana itu, sampai ke surga, syaratnya satu, ikut Nabi Muhammad SAW. Kalau enggak ikut Nabi Muhammad SAW, enggak akan sampai. Makanya setiap Nabi dan Rasul, zaman manapun, dan zaman kapanpun, dari mulai Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Yusuf, Nabi Isa, siapapun. Itu sudah berjanji pada Allah Ta'ala, kalau di era mereka, para Nabi dan Rasul, lahir Nabi Muhammad SAW, maka mereka semua wajib ikut Nabi Muhammad SAW. Mereka semua wajib berjalan di belakang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka semua wajib ya mengikuti syariatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, gimana caranya biar kita bisa dapat petunjuk dari Allah Ta'ala lewat Nabi Muhammad SAW? Kalau ya kita ini ngenang Nabi aja enggak, membuat hubungan hati saja tidak. Nabi Muhammad SAW itu Rasul dan manusia. Ya, Rasul dan manusia. Bukan Rasul yang berupa malaikat. Rasul dan manusia.
yang menyayangi kita, mencintai kita, yang penuh kasih kepada kita semua. Pertanyaannya, bagaimana hati kita kepada Nabi Muhammad SAW? Kalau hati kita ini nggak nyambung sama baginda Nabi Muhammad SAW, maka kita mengalami kerugian yang luar biasa. Tapi kalau hati kita nyambung dengan Nabi Muhammad SAW, maka kita mendapatkan keuntungan yang tiada tara, yang nggak bisa diukur dengan nikmat apapun jua ketika hati ini bersambung dengan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya, gimana cara nyambungkannya? Kan gitu ya. Insya Allah 2 menit saya akan menjelaskan salah satu cara cepat nyambungkan hati dengan Nabi Muhammad SAW. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Pertama, panggil. Iya, makanya kita kalau sholat itu assalamu alaika ayuhan nabi, ya nabi. Gimana mau nyambung kalau nggak pernah manggil? Bagaimana mau terhubung kalau nggak pernah kontak? Bagaimana kita akan nyambung jarak jauh kalau nggak pernah telepon? If you not call him, kalau kamu nggak panggil dia dengan teleponmu, maka dia yang ada di ujung dunia sana nggak akan pernah nyambung dengan kamu. Begitu kalau kita manusia hidup satu zaman. Betul atau betul? Mau nyambung ya berhubungan panggil, telepon atau apapun itu alat komunikasi. Dan Allah Ta'ala memberi jalan kepada kita semua untuk berkomunikasi dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan cara memanggil lewat salam. Ya Nabi, salamun alaik. Ya ayuhan Nabi, assalamu alaika ayuhan Nabi. Apapun itu, duhai Nabi, salam untukmu. Begitu kita mengucapkan assalamu alaika ya Rasulullah, assalamu alaika ya Habiballah, assalamu alaika ya Nabi Allah, maka langsung dari Nabi Muhammad SAW tanpa diwakilkan oleh siapapun, tidak diwakilkan dengan apapun, lakin bilisanih, dengan lisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa biruhih, dengan ruhnya Nabi Muhammad SAW, wa bijasadih, dan dengan jasadnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dijawab oleh Nabi SAW sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud. Ma min ahadin yusallimu alayya atau kama qala sallallahu illa radallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam atau kama qala sallallahu. Tidaklah salah seorang mengucapkan salam kepadaku illa radallahu alayya ruhi, Allah mengembalikan ruhku ke jasadku. Bukan ruh Nabi SAW menjawab, enggak, ruhnya dikembalikan ke jasadnya. Artinya jawaban sempurna. Biruhih wa jasadih wa lisanih hatta arudda alaihi salam, sampai aku menjawab balik salamnya. Bukan ruhku yang menjawab, bukan lisanku yang menjawab, aku biruhi wa jasadi wa lisani, dengan ruhku, dengan jasadku, dengan lisanku. Begitu disampaikan dalam hadis, hatta arudda alaihi salam, dikembalikan ruhku ke jasadku sehingga aku menjawab salamnya. Allahumma shalli alaihi. Begitu kita mengucapkan ya Nabi salam alaika, saat itu hati kita ini nyambung dengan Nabi Muhammad SAW. Gak kenal jarak, gak kenal dimensi, waktu, ruang, apapun itu, langsung ruh kita mendapatkan jawaban dari Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau udah jawaban itu datang dari Nabi Muhammad SAW, maka tidak kenal waktu, gak kenal jarak, langsung nyambung,
langsung nyambung. Karena itulah dibuat majelis semacam ini. Jangan dikira ini hanya duduk-duduk yang gak ada manfaatnya. Duduk-duduk sekelompok orang yang melamun sia-sia belaka. Tapi duduk-duduknya orang yang menjalankan perintah Allah untuk bersolawat dan salam pada Nabi Muhammad SAW. Orang-orang yang menjalankan perintah Allah untuk istihdhar, menghadirkan sosok Nabi Muhammad SAW dalam kehidupannya. Ketika duduk, ketika berbaring, ketika berjalan. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Buat kalian semua, liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Mereka semua yang mengharapkan Allah, mengharapkan hari akhir, banyak berzikir pada Allah. Petunjuk yang terbaik ada dalam diri Nabi Muhammad SAW. Sehingga orang yang seperti itu, dia kalau mau berjalan, dia bayangkan bagaimana cara berjalannya Nabi Muhammad SAW. Kalau mau duduk, dia bayangkan bagaimana cara duduknya Nabi Muhammad SAW. Sehingga tiap geraknya itu, tangannya mau bergerak, lisannya mau berbicara, pikirannya mau berpikir, hatinya mau merasa, apapun yang dia lakukan, dia selalu ingin mencontoh Nabi Muhammad SAW. Tentunya kita belum bisa sampai seperti itu ya. Belum. Insya Allah nyampe nanti insya Allah. Tapi paling sedikit kan menghadirkan dulu. Ingatnya dulu, nyambungnya dulu. Kalau udah connect nanti bisa itu buka filenya, connect dulu. Makanya sama para aulia wasolehin, para ulama diajak duduk baca mawalid. Entah burda, barzanji, diba, simtuduror, dia ulami dan semacamnya. Apapun maulidnya diajak duduk ingat Nabi Muhammad SAW. Karena kalau kita nggak ingat Nabi, kita nggak bisa sholat. Ada yang kaget, nggak ingat Nabi, nggak bisa sholat. Aqimis sholah li dzikri, dirikan sholat untuk ingat aku Allah. Lah kok ini katanya kalau nggak ingat Nabi nggak bisa sholat? Iya, karena ketika orang sholat dipaksa oleh Allah Taala untuk ingat Nabi Muhammad SAW. Kita sholat gak boleh ingat yang lain. Ingat ayahmu gak boleh, ingat ibumu gak boleh, ingat istrimu gak boleh, ingat anakmu gak boleh, ingat hartamu gak boleh, ingat duniamu gak boleh. Kalau ingat nabimu harus. Sallu ala nabi. Allahumma salli alaihi. Kapan itu harusnya? At-tahiyat akhir itu tidak diterima oleh Allah Ta'ala kalau gak ada salam buat Nabi Muhammad SAW. Ya, rukunnya at-tahiyat. Rukunnya at-tahiyat. Itu ada salam untuk Nabi Muhammad SAW. Maka orang yang sholat dia tidak mau assalamu alaika ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh, maka sholatnya tidak sah. Gak diterima oleh Allah Ta'ala. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara kalau kita ucapkan assalamu alaika ayuhan nabi, berarti kita harus menghadirkan sosok Nabi Muhammad SAW di hadapan kita ketika sujud menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kadang-kadang orang gak paham itu pangkatnya Nabi SAW, gak paham kedudukannya Nabi Muhammad SAW, gak ngerti kemuliaannya Nabi Muhammad SAW. Jalan sendiri mau ingat Allah tanpa bawa Nabi Muhammad SAW. Padahal kita gak akan bisa disebut Muslim kalau gak mengucapkan Muhammadur Rasulullah. Harus la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah SAW. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah SAW. Kalau cuma di depan saja nggak mau ikut yang belakangnya, nggak diterima keimanannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikatakan beriman kepada Allah dan Rasulnya, nggak cukup beriman pada Allah. Allah nggak pernah misah-misah. Beriman pada Allah dan Rasulnya, beriman pada Allah dan Rasulnya, beriman pada Allah dan Rasulnya. Karena itu cara selamat ya kita harus bisa menghubungkan hati dengan Nabi Muhammad SAW. Ya kita latihan yang gampang-gampang saja. Duduk sebentar. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Sekali sholawat tapi sambil memberikan sholawat itu pada Nabi Muhammad SAW. Ya Nabi salamu alaihi. Oh dari Solo, dari Wonogiri, ya, dari Klaten, dari Tawangmangu, dari Sukoharjo, dari Kertosuro, dari Boyolali, dari Delanggu, dari Semarang, dari Ungaran, dari Grobogan, Purwodadi, dari Jepara, dari Demak, dari Kudus, ya, mana yang belum disebut, dari Ngawi, ya, dari Ponorogo, dari Jogja, dari Bantul, ya dari Bantul, dari Sleman, dari Magelang, ya dari Magelang, dari Purwokerto, dari Purworejo, dari Tegal, dari Pekalongan, dari Bawen, dari mana lagi? Kendal, yang belum disebut? Suragen. Nah,
Dari Sragen gitu kan. Dari Sragen, dari mana lagi? Solo Tigo, ya dari Solo Tigo dan sekitar Solo dan sekitarnya nih. Solo dan sekitarnya. Antum duduk di rumah, ya Nabi salamu alaikum. Langsung jawab waalaikumsalam. Nabi yang jawab, Nabi Muhammad SAW. Tapi masalahnya kok nggak kerungu ya. Loh, nggak dengar itu kan bukan berarti tidak ada. Paham ya? Misal tetanggamu nyetel musik solawat. Kamu di rumah nggak dengar. Pertanyaannya, yang salah telinganya atau musiknya? Musiknya keras, tapi kita nggak dengar. Yang salah mana ini? Yang nggak dengar loh. Lah nggak dengar karena apa ini? Ya mungkin telinganya disumpel kapas. Mungkin lagi bersih-bersih telinga, ya macam-macam. Atau telinganya normal. Mohon maaf, telinganya normal. Bisa dengar, tapi nggak dengar. Contoh, para suami diajak ngobrol istrinya lagi asik pegang WA. Hadir enggak orangnya ini? Hadir enggak orangnya? Istrinya bengok, Mas. Geblok, blok Mas. Pertanyaannya, ketika dipanggil Mas tadi, dengar enggak itu? Enggak dengar. Telinganya normal atau enggak normal? Normal, betul. Istrinya kira-kira lidahnya normal atau enggak normal? Normal. Suaranya pelan atau keras? Korban-korban ini loh ya. Suaranya pelan atau keras? Keras. Lah kamu kok enggak dengar? Kenapa enggak dengar? Karena telinga enggak connect sama pikiran dan hati. Ketika telinga connect dengan pikiran dan hati, maka baru mendengar. Berapa banyak salam yang disampaikan Nabi Muhammad SAW kepada kita, tapi kita nggak dengar. Karena kita nggak connect sama Nabi. Pikiran kita nggak connect sama Nabi, hati kita kurang connect sama Nabi Muhammad SAW. Kita nggak dengar. Aulia wa sholihin, pikirannya, hatinya, tubuhnya terhubung dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau beliau bisa dengar ya jangan kaget. Paham ya? Nah, tapi alhamdulillah sejelek-jeleknya kita ini, saya yakin jenengan pasti mengalami yang sama dengan yang saya alami kok. Sejelek-jeleknya kita ini, kalau ada orang ucap salam sama Nabi, mesti kita kan ada kita didik magreng ada kan ya. Walaupun mungkin cuma sekali, 2 kali kan kroso. Contoh, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Sejelek-jeleknya kita dengar gitu, nyambung enggak artinya? Kan kroso ya? Ya alhamdulillah. Itu berarti hatinya sudah connect, cuman ya mungkin kurang kurang fokus hati kita. Makanya dilatih tiap malam Jumat ada yang buat maulid, malam Sabtu ada yang buat maulid, hari Senin buat maulid. Ada kan di desa-desa itu majelis-majelis maulid, ada yang selapanan. Buat apa? Biar hati kita bisa semakin connect dengan Nabi Muhammad SAW. Itu kalau udah bisa connect, sekali saja duduk ngucap, ya Nabi Assalamualaikum, bleng. Gak mikir apa-apa, utang lali. Bebannya itu lupa. Ruwetnya dunia hilang, gak kroso. Karena kita sudah hatinya terlikupi, tercurahi cahaya salam Nabi Muhammad SAW. Demikian tadi telah kita simak bersama kajian kali ini. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dan manfaat dari apa yang disampaikan. Semoga barokah dan manfaat. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.